Hari YouTube kita akan bahas tentang biang channel YouTuber pemula rusak. Jadi di sebuah channel itu teman-teman, bisa channelnya mengalami kerusakan. Sekali lagi, sebuah channel bisa mengalami kerusakan. Apa yang menyebabkan sebuah kerusakan di sebuah channel? Kita akan bahas teman-teman 3 hal perusak ya, 3 hal yang merusak channel teman-teman. Jadi 3 hal ini pelakor teman-teman, pelakor dalam YouTube. Ada 3 hal, nanti kita akan bahas apa 3 perusak channel teman-teman sebagai channel YouTuber pemula ini. Pantengin terus LCCO, kita akan langsung bahas. 3 hal ini menyebabkan channel YouTuber pemula rusak teman-teman. Yang pertama adalah ketika teman-teman pernah mengalami atau pernah membuka YouTube atau pernah membuka sebuah video yang isinya meminta teman-teman ini untuk menonton video selama 2 menit kemudian baru subscribe. Artinya tutorial tersebut meminta teman-teman ini untuk menonton 2 menit terlebih dahulu kemudian subscribe channel tersebut. Maka ini adalah hal yang sangat salah, hal yang sangat merugikan sebagai YouTuber, terutama YouTuber pemula. Kenapa teman-teman? Kita akan bahas kenapa, tetapi sebenarnya ini adalah dilakukan oleh banyak orang di luar sana yang melakukan sub for sub. Nah teman-teman, ketika teman-teman diminta untuk menonton 2 menit terlebih dahulu sebuah video kemudian klik subscribe, maka di situ akan terjadi kerusakan. Kerusakan dari segi apa? Kerusakan dari segi audience retention. Jadi audience retentionnya hanya 2 menit, padahal videonya 5 menit. Akibatnya apa? Ketika dari video 5 menit cuma ditonton 2 menit, maka akan terjadi kerusakan audience retention. Akibatnya YouTube tidak akan mau merekomendasikan video teman-teman ini ke banyak orang, ke ratusan orang, ke ribuan orang, ya, ke ratusan ribu orang, nggak mau. Dipastikan itu. Karena syarat untuk direkomendasikan sebuah video oleh YouTube adalah audience retention-nya tinggi. Kalau audience retention-nya tinggi, dari 5 menit ditonton 3 menit ke atas itu tinggi, maka YouTube tidak akan segan-segan akan merekomendasikan nih, gua kasih nih, terus diberikan ke banyak orang. Tetapi kalau hanya 2 menit, maka kerusakan fatal terjadi di channel teman-teman. Paham ya teman-teman? Jadi jangan pernah mengikuti seperti itu. Kalau mau nonton ya nonton saja, nonton sampai selesai karena akan memberikan ilmu yang baik. Tapi kalau ilmunya nggak baik ya jangan ditonton. Ngapain ditonton ilmu yang menyesatkan? Disuruh teman-teman ini disuruh untuk nonton 2 menit kemudian subscribe, saling subscribe seperti itu terus, sehingga nggak ada value yang diberikan, hanya diminta 2 menit justru merusak channel dari teman-teman sendiri. Itu nomor pertama yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Nomor 2 adalah beli view teman-teman. Ketika teman-teman beli view dari platform yang menyediakan view, maka cara kerjanya seperti ini. Jadi si platform tersebut, penyedia view tersebut memberikan komisi kepada YouTuber di luar sana untuk menonton video teman-teman. Ketika teman-teman hanya membeli misalkan 3 menit, sementara video teman-teman ini 10 menit durasinya, itu akan merusak video teman-teman seperti yang nomor 1 tadi saya sampaikan. Atau yang kedua yang terjadi, ketika teman-teman ini beli view, maka dia akan broadcast kemanapun itu. Jadi ke channel apapun, ke topik apapun. Misal, contoh saya berikan contohnya yang secara spesifik seperti ini teman-teman. Misalkan channel teman-teman ini channel memasak. Nah, channel memasak ini ada telepon. Saya angkat dulu ya. Kita pause. Ya, halo. Misalkan channel teman-teman ini channel memasak, kemudian teman-teman beli view di luar sana, lalu si penyedia view ini akan memberikan rekomendasi ke banyak sekali topik teman-teman. Jadi disebar, misalkan disebar ke tutorial, disebar ke review, kemudian disebar ke memancing dan sebagainya. Itu banyak sekali, ada ribuan. Misal beli 1000 view, maka akan disebar ke 1000 orang dengan topik yang berbeda. Oke, maka YouTube akan mencatatnya. Oke, you sudah beli 1000 view, ya kan? Beli, kemudian niche dari penontonnya itu macam-macam, dari memasak, kemudian mancing, tutorial, hiburan, informasi dan sebagainya. Dicatat oleh YouTube. Oke. Lalu kemudian ketika teman-teman sudah tidak menonton lagi, stop membeli view ini dari sebuah platform teman-teman, maka yang terjadi adalah begini.
Oke, YouTube akan merekomendasikan lagi nih ke channel memancing, nih ke tutorial, nih ke review, ya kan, nih ke otomotif. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan menonton kembali, teman-teman. Keesokan harinya teman-teman upload lagi, berikan lagi ke situ, ya, ke yang sudah terekam waktu itu ditonton, ya, ke otomotif lagi, ya kan, ke tutorial lagi, ke review lagi, tidak ditonton juga. Bahkan seperti itu, maka channel teman-teman akan rusak. YouTube tidak akan merekomendasikan lagi. Akan tetapi, kalaupun merekomendasikan, akan merekomendasikan ke niche atau topik yang tadi sudah terekam. Jadi rusak, teman-teman, kalau beli view. Jadi kalau mau beli view, ya silahkan, itu pilihan teman-teman. Tapi yang terjadi seperti itu, paham ya maksud saya ya? Beli view diberikan ke orang-orang tadi, ke niche-niche yang banyak sekali tadi. Ketika sudah nggak beli, diberikan lagi, nggak nonton. Hancur channel kita. Itu yang nomor 2, yang merusak channel YouTuber pemula. Nomor 3, hal yang merusak sebuah channel adalah sub for sub. Apakah sub for sub bisa dimonet, Bang? Bisa. Ya, bisa. Ya kan? Kemudian apakah sub for sub ini akan menguntungkan YouTuber? Tidak. Kenapa? Nah, kita akan bahas ya. Karena seperti ini konsepnya, bahwa ketika kita men-sub orang lain dan orang lain meng-sub kita, teman-teman, maka itu hanya sebatas angka saja. Angkanya akan di situ. Misalnya dapat 1000 sub for sub ini, angkanya akan tetap 1000. Tapi untuk kelanjutan ke depannya, apakah 1000 ini akan menonton? Saya pastikan tidak akan pernah menonton. Karena hanya formalitas untuk sub for sub ini tidak akan menyukai video teman-teman. Jadi angkanya tetap. Itu pun kalau beruntung teman-teman tidak diaudit oleh YouTube, karena dalam setahun YouTube ini melakukan 4 kali audit, ya kan. Kalau ketahuan diaudit oleh YouTube, maka akan ditebas habis, akan disikat oleh YouTube dan hilang. Teman-teman dapat 1000 akan hilang 1000 juga, seperti itu. Itu untung-untungan. Yang kedua, kalaupun ketahuan nanti di monetisasi, ketahuan, ya akan ditolak. Itu konsekuensi sub for sub. Jadi untuk sub for sub ini justru akan merusak channel kita ke depannya. Udah dapat 1000, 4000 jam tayang misalkan, dan kita tidak akan pernah ditonton video kita ini oleh 1000 orang ini. Jadi sebenarnya sub for sub ini kalau ingin dilakukan hanya untuk eksperimen saja, silahkan. Menjadi YouTuber yang mengalami sub for sub, silahkan saja. Tapi sebaiknya itu dihentikan saja karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah 3 hal, teman-teman, yang merusak channel YouTube kita. Apabila teman-teman ingin menonton tentang video-video lainnya, silahkan tonton di sini, banyak sekali di channel LC Choi ini untuk YouTuber pemula. Sabar saja, tekun saja, konsisten saja, kemudian enjoy the process dalam YouTube ini. Sukses untuk teman-teman YouTuber pemula, semoga bermanfaat dan bye-bye.